Ada juga beberapa buku-buku lain yang juga saya gunakan supaya itu mendasari pemikiran-pemikiran teologi kita. Karena kita kan seorang yang injili, sehingga kita harus lihat dari perspektif bagaimana sejarah gereja dan perkembangannya hingga sampai saat ini, supaya kita jangan kabur dan kita keluar dari jalur yang kita miliki sebagai gereja yang disebut injili itu sendiri, saudara. Maka dari itu, saya akan membaginya dalam 3 hal yang akan kita bahas. Pertama, kita akan bahas tentang siapa kita. Bagaimana panggilan yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita sebagai pelayan Tuhan. Dan kita akan melihat fondasi ibadah yang sejati seperti apa, saudara. Dan yang terakhir itu adalah kita akan membahas detail mengenai liturgi. Dan saya mau kita coba, kalau waktu kita cukup, kita akan mencoba mempraktikannya. Mencoba latihan. Supaya rekan-rekan nggak cuma dengerin, tapi coba melakukannya di dalam setiap pembahasan yang akan kita lakukan. Saudara siap? Saudara siap? Oke, saudara. Saudara, kita akan masuk ke dalam bagian panggilan melayani Tuhan. Saudara, panggilan melayani dalam ibadah Kristen itu sebetulnya bukan sekedar menjalani tugas atau fungsi teknis seperti kita tadi nih, melayani, bernyanyi, ataupun kita bermain musik, ataupun kita memimpin doa. Tetapi hal ini adalah sebuah respon terhadap inisiatif Allah yang memanggil umatnya untuk ikut serta dalam karya penyelamatannya. Saudara, respon ini adalah respon yang partisipatif. Artinya apa? Partisipatif dalam liturgi kita, sehingga yang sedang berlangsung di dalam ibadah kita itu adalah sesuatu yang kita kerjakan untuk Tuhan, saudara. Jadi tepat sekali yang dikatakan oleh seorang teolog ibadah, saudara, bahwa panggilan kita adalah yang sesungguhnya kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Kenyataan Allah memanggil kita kepada dirinya sedemikian rupa itu adalah seluruh keberadaan kita serahkan kepada Tuhan. Kita melakukan dan memilikinya dipenuhi dengan pengabdian dan dinamika yang khusus di dalam suatu ibadah kita. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, setiap kita yang disebut sebagai pemimpin ibadah, bukan hanya sebagai worship leader ini terminasi yang menyempitkan tentang siapa kita sebagai pelayan Tuhan ya. Karena kalau ngomongin worship leader, ujung-ujungnya ngelihatnya cuman di mimbar ini. Padahal semua yang melayani ini adalah worship leader. Kita semua adalah pemimpin ibadah, sehingga saudara ketika melihat diri kita sebagai para pelayan Tuhan, mari kita memandang kita adalah seorang pemimpin yang melayani. Dan kalau kita melihat dan mendefinisikan diri kita sebagai seorang pemimpin yang melayani, itu teologis dan alkitabiah. Kenapa? Karena di dalam perjanjian lama pun juga dikatakan di dalam 1 Tawarik 16 ayat 4. Tuhan Allah kita itu mengangkat beberapa orang Lewi sebagai pelayan di depan tabut Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk memperingati, untuk mengucap syukur, dan memuji Tuhan Allah Israel. Clear banget panggilannya. Kita ditugaskan untuk melayani Tuhan. Dia sang Allah yang kudus itu, saudara. Saudara, sebagai pelayan Tuhan, artinya kita belajar dari para orang Lewi. Karena secara khusus mereka itu ditetapkan untuk memimpin umatnya. Siapa yang di sini melayani Tuhan secara aktif sebagai tim pelayan mimbar? Worship leader, dance, singers, dan sebagainya. Pemusik, boleh angkat tangannya? Berarti sebagian besar pelayan Tuhan dan sisanya adalah rekan-rekan yang berjemaat ya saudara. Sekali lagi jemaat pun juga adalah pelayan Tuhan. Jadi saudara ketika ditanyakan siapa kita, pelayan Tuhan. Bukan itu yel-yelnya kita ya di sini ya. Kita semua adalah pelayan Tuhan, sehingga apa? Kita harus merepresentasikan para Lewi yang mereka adalah pelayan Tuhan yang Tuhan tetapkan. Saudara, dari dasar ini sebetulnya, ini yang menjadi model. Secara alkitabiah dipakai dan digunakan bagi pelayan ibadah, yaitu menghadirkan umat Tuhan
di hadapan Allah dalam liturgi dan penyembahan. Saudara, pemimpin ibadah itu tugas dan fungsinya tidak dipanggil untuk menjadi pusat perhatian atau kita perform di stage ini. Tetapi kita itu adalah penyambung suara antara Allah dan umatnya, saudara. Sehingga ketika kita yang memimpin, kita yang melayani, itu tuh bukan diri kita yang menjadi pusat segala pelayanan ini. Tetapi Tuhan itu sendiri yang kita layani, saudara. Maka ini penting sekali menjadi dasar panggilan kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Yang kedua, saudara, para pemimpin ibadah itu mengarahkan umat kepada hadirat Allah. Bukan kepada dirinya sendiri. Lihat sendiri, Yohanes 3 ayat 30 mengatakan, ia harus semakin besar tetapi aku semakin kecil. Nggak ada yang bisa kita sombongin di dalam pelayanan ini. Karena Tuhan itulah yang satu-satunya layak menerima pujian dan penyembahan kita. Sayang sekali di gereja di zaman masa kini masih banyak sekali sentralitas pelayanan itu berpusat kepada para pemimpin ibadahnya. Dan itu yang mengaburkan teologi ibadah kita sampai kita bawa dan kita adopsi ke gereja kita. Menyedihkan sekali. Capek-capek hamba Tuhan di sini untuk mengajarkan saudara bagaimana sebagai seorang pelayan Tuhan. Tetapi kita membawa dan mengadopsi sesuatu yang dari luar. Yang itu sebenarnya perlu kita filter. Perlu kita telaah lebih dalam lagi. Bahkan kita harus pelajari lebih dalam bagaimana firman Tuhan mengatakan hal demikian, saudara. Saudara, melayani dalam ibadah itu bukanlah pilihan. Setuju, saudara? Setuju nggak? Melayani Tuhan itu bukan pilihan. Atau suatu kehormatan pribadi, tetapi itu adalah mandat, saudara. Saudara yang telah menerima Tuhan, dibaptis, percaya dan dibaptis, menjadi anggota gereja ini, saudara punya mandat khusus yang Tuhan berikan. Yaitu apa? Melayani Tuhan. That's it. Kalau kita tidak mengambil bagian itu, saudara, maka sangat disayangkan ketika kita mengabaikan unsur penting di dalam setiap kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. So, saudara, ketika saudara diajak, diundang melayani Tuhan dalam bidang apapun, saudara, nggak harus di stage ini, nggak harus di mimbar ini, mari pertimbangkan, saudara. Karena itu bukan pilihan Anda, tapi itu mandat yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara, kita itu harus menyadari bahwa kita itu dipanggil oleh Allah. Diformasi oleh firman-Nya. Supaya terang kehidupan kita itu clear. Menjalani setiap kehidupan kita itu jelas. Dan akhir tujuan kehidupan kita itu adalah apa? Diutus. Diutus untuk membangun tubuh Kristus. Tubuh Kristus yang sejati. Dan yang paling penting dalam konteks perjalanan kita mempelajari liturgi dan ibadah, kita tuh bertanggung jawab memimpin umat Allah itu mengalami dialog. Dialog Allah yang kudus. Saudara, ini penting yang mendasari setiap kita sebagai para pelayan Tuhan. Yang mengambil bagian untuk kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang mengikuti teladan yang Tuhan inginkan. Saudara, kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua. Tadi ada yang mau ditanyain nggak, saudara? Kita akan berdiskusi dan berdialog, karena kita ngomongin dialog, jadi saudara dan saya harus berdialog. Yang kedua, saudara, kita akan memasuki ke dalam fondasi. Saya akan lebih cepat untuk bagian panggilan dan fondasi ini, karena sebetulnya yang lebih panjang itu akan kita bahas mengenai liturginya. Jadi saudara kalau merasa perlu bertanya lagi, silakan, saya sangat bebas karena hari ini kita lebih berdiskusi bersama-sama, belajar bersama-sama mengenai tentang ibadah. Saudara, ibadah itu adalah pertemuan antara Allah dan umat perjanjiannya. Sebagaimana dalam perjanjian lama itu sebenarnya ditulis di dalam Keluaran 24 ayat ke-7. Kalau saudara perhatikan, Allah itu memanggil Israel untuk datang ke Gunung Sinai. Tujuannya ngapain? Mereka membaca hukum. Kemudian mereka mempersembahkan korban. Dan respon mereka apa? Kami akan melakukan semuanya untuk Tuhan.
Saudara, terjadi dialog bukan? Antara Allah dan bangsa Israel. Secara eksplisit di dalam kisah Keluaran 24 ayat yang ke-7. Saudara, ibadah itu menunjukkan unsur Allah yang menyatakan dirinya dan umat yang merespon. Merespon dengan iman, merespon dengan pujian, merespon dengan syukur dan ketaatan. Saudara, inti dari ibadah kita itu adalah revelation and response. Kalau coba saudara perhatikan di ibadah, mana yang lebih banyak? Revelation-nya atau responsnya? Allah yang menyatakan dirinya atau umat yang merespons kebaikan Tuhan? Atau saudara tidak pernah memikirkannya? Yang penting apa kata worship leader, udah gue ngikut aja. Saudara, dua hal ini tidak bisa diabaikan, saudara. Bagaimana kita bisa mengerti revelation Allah, bagaimana kita dapat meresponi atas pernyataan Allah. Saudara, ibadah Kristen itu selalu merupakan respon terhadap kebenaran. Yaitu kebenaran yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Yang pada akhirnya, ibadah itu adalah percakapan antara Allah dan umat pilihannya. Ada pertukaran timbal balik. Dan ada sebuah dialog yang kudus antara Allah dan umatnya. Sebagai contoh ya saudara, ini memang agak sering terjadi yang saya temukan di gereja-gereja. Seringkali worship leader selalu bilang kayak gini, kita bersyukur Tuhan itu hadir. Melawat setiap kehidupan kita. Kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari kita menyembah Dia, meninggikan nama Dia kayak begitu. Pertanyaan saya, gimana lu tahu? Dari mana lu tahu Tuhan Yesus baik? Wong Tuhan gak ngomong, itu lu yang ngomong. Saudara nangkep maksud saya? Itu yang dimaksud dengan revelation. Gimana kita tahu kalau Tuhan itu hadir, senang di dalam ibadah kita kalau bukan Tuhan yang ngomong? Akhirnya gak nyambung saudara ibadah kita. Contohnya siapa ya? Lihat aja di kitab Amos, Amos pasal 7. Bangsa Israel itu sibuk banget ngurusin pelayanan Tuhan. Paling jago juga, ngasih persembahan paling jago. Ngerti mereka kasih persembahan yang tambun, yang baik, yang benar. Itu tahu banget, SOP-nya ada mereka. Nyanyi, wah lebih jago lagi dari kita mah. Mereka nyanyi ratusan orang, choir mereka nyanyinya. Hebat. Tapi ketika mereka beria-ria memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Tahu gak Tuhan bilang apa? Aku membenci. Aku menghinakan perayaanmu. Saudara, kita terlalu sibuk. Kita terlalu sibuk dengan rutinitas yang ada di sekeliling kita. Sampai-sampai kita enggak membiarkan Tuhan yang memulai ibadah ini. Padahal kita mengatakan bahwa pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara, kita harus berusaha menjaga sentralitas Allah di mana ibadah itu bukan berpusat pada preferensi umat. Melainkan pada kehendak dan karya Allah itu sendiri. Jangan sampai kita yang menjadi pusatnya. Apalagi umat yang dipuaskan, jemaat yang dipuaskan, donatur yang dipuaskan. Tapi Allah itu sendiri, saudara. Allah itu sendiri yang mendapatkan pusat perhatian dan penyembahan kita. Itu sebabnya kita penting memberikan struktur teologis yang kuat. Kita tuh perlu kreatif. Dan saya tidak menghindari, bahkan saya tidak menolak kreativitas. Saya senang sekali kreativitas. Tapi kreativitas yang didasari oleh kebenaran firman. Sehingga ketika kita diperhadapkan oleh arus ombak yang begitu tinggi, deras,
Saudara ngapain kalau menghadapi ombak? Kalau pemain surfing itu ngapain sih kalau ngadepin ombak? Happy kan dia menghadapi ombak? Karena dia bisa bermain papan seluncurnya. Saya pun juga berpikir demikian ketika kita menghadapi ombak yang begitu sulit di dalam pelayanan ini. Kita punya papan seluncur yang bisa berjalan di atas ombak itu. Apa papan seluncurnya? Alkitab. That's it. Hanya Alkitab yang mendrive ibadah kita. Hanya Alkitab yang mengiring setiap alur ibadah kita. Supaya yang tampak di dalam ibadah kita bukan diri kita tetapi Allah yang menyatakan dirinya. Saudara, pendekatan dialog itu membentuk umat untuk mengalami dialog dengan Allah. Umat itu dilatih mengenal Allah. Nanti kita akan melihatnya tuh lebih jelas pada saat kita membahas tentang liturginya. Umat Allah itu tuh dilatih untuk mengenal Allah, merespon dan hidup dalam relasi yang benar dengan Allah. Jadi itu kelihatan semua di dalam liturgi kita. Enggak cuma sekedar nyanyi, mengungkapkan apa isi lagu, kenapa lu enggak mengungkapkan apa isi hati Tuhan sih? Kenapa kita mengungkapkan isi lagu? Mari kita menyanyi karena Tuhan adalah terbesar dan termulia. Dialah Allah yang layak ditinggikan. Why? Padahal ada yang lebih besar daripada kalimat itu. Saudara, ini tanda kita harus melatih diri kita supaya jemaat itu mengalami edukasi dalam ibadah kita. Jemaat itu ditolong semakin dalam, semakin solid teologinya, supaya jangan cuma hura-hura bernyanyi saja. Bukan hanya sesuatu yang menyenangkan saja, tapi itu mengisi kedalaman hatinya. Baru-baru ini saya ada tugas masih yang saya harus kerjakan. Saya mengerjakan tentang buku yang berjudul Preaching as Worship. Buku itu tuh ngomongin kayak gini, saudara. Yang terjadi di zaman sekarang ini, pengkhotbah-pengkhotbah memiliki pemikiran yang terlalu dangkal soal bagaimana khotbah itu khotbah itu adalah pusat dari ibadah. Satu-satunya pusat dari ibadah kita itu adalah khotbah. Sehingga buku ini keluar untuk membawa setiap pembacanya supaya mereka menyadari bahwa seluruh ibadah dari awal sampai akhir itu berbicara tentang Tuhan. Jadi bukan pada struktur satu bagian aja di khotbah, tapi sejak awal firman itu tuh sudah diberitakan dari awal, pernyataan tentang Allah, respon umat, kemudian Allah menyatakan dirinya di dalam firman, dan bagaimana Tuhan mengutus hidup kita untuk keluar ke dunia ini menjadi terang dan garam, itu adalah semuanya bentuk firman. Oh, saya baca waktu sambil ngerjain itu buset deh ya. Seringkali saya juga berpikir khotbah itu sentralitasnya dalam ibadah. Tapi buku itu mendobrak pemikiran yang berbeda, saudara. Sehingga tepat yang dikatakan oleh Konstantin Cherry dalam bukunya tentang dialog approach ini, kita sedang melatih jemaat untuk mengenal dan merespon Tuhan di dalam firman-Nya dalam seluruh aspek ibadah kita. Saudara, dalam dialog approach itu tradisi kita, gereja Injili, kita mempercayai 4 pola dasar dalam ibadah. Saya nggak bisa menjelaskan hal ini lebih detail, saudara. Tapi saya akan memberikan cuplikan kecil saja kepada saudara tentang 4 fold ini. Karena ini yang mendasari kenapa kita pakai liturgi. Kenapa sih orang Injili itu punya liturgi? Ini dasar utamanya. Yang pertama itu adalah jemaat diundang Allah untuk berhimpun. Allah mengundang untuk kita masuk dalam hadiratnya. Itu sebabnya respon utama kita itu adalah datang dengan syukur dan pujian. Makanya saudara setelah foto itu, saudara lihat kan flow-nya seperti apa yang dalam liturgi, karena menganut pemahaman ini, saudara. Kemudian firman. Allah menyatakan dirinya melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan.
Responnya apa? Umat mendengarkan dan merespon dalam pengakuan iman dan pertobatan hidup. Makanya ada pengakuan iman rasuli dan jaminan hidup baru, saudara ya. Dan yang paling terakhir itu adalah, yang ketiga itu adalah respon alternatif dan perjamuan. Biasa setiap awal bulan ya di sini ya, awal bulan kita akan ada perjamuan. Atau respon alternatifnya apa? Ya saudara bisa melalui persembahan, atau respon yang lain untuk meresponi kebaikan kasih karunia Tuhan di dalam pemberitaan firman itu. Dan yang paling terakhir saudara, diutus. Prinsipnya seperti itu saudara, yang bisa saya jelaskan secara singkat. Mungkin ini butuh waktu yang lebih dalam lagi, karena ini sangat dalam mengenai latar belakang tradisi dari gereja kita. Tapi kita akan lebih dalamnya membahas dari perspektif liturgi kita ya saudara ya. Artinya saudara, pendekatan dialogis dalam ibadah itu adalah pemulihan struktur saudara. Pemulihan struktur ibadah sebagai perjumpaan yang dinamis dan relasional dengan Allah. Jadi bukan sekedar ritual kosong atau hiburan religiusitas. Pendekatan dialogis ini yang menolong ibadah kita itu berjalan dengan teratur. Tuhan ingin ibadah kita berjalan dengan keteraturan. Karena penciptaan Tuhan pun juga diciptakan dengan sangat teratur. Bayangkan kalau siang jadi malam, malam jadi siang. Kayak hidup kita. So, Tuhan rindu kita menjalani segala sesuatu kehidupan kita dengan teratur. Ibadah kita pun juga menjalaninya dengan keteraturan, saudara. Sekali lagi, saudara, ingat bahwa ibadah itu bukan soal entertain, saudara. Ibadah itu bagaimana kita sungguh-sungguh mengalami perjumpaan yang bersifat perjanjian yang kekal. Sehingga saudara, kesimpulan yang bisa kita dapat pelajari mengenai dialog approach sebagai dasar fondasi ibadah kita, saudara. Yang pertama, kalau kita menggunakan pola dialogikal, maka itu adalah suatu dasar kita memulihkan ibadah sebagai perjumpaan dengan Allah yang sejati. Yang kedua saudara, kita menjadikan model yang setia pada pola Alkitabiah. Karena ingat saudara, di perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah menyatakan diri dan umat merespons. Allah menyatakan diri, umat merespons. Contohnya, dalam kisah Yesaya 6. Allah memanggil Yesaya, Allah menyatakan diri dalam kekudusannya. Saudara ingat dengan kisah itu? Kemudian Yesaya merespon dengan pengagungan akan kebesaran Tuhan, siapakah Tuhan, dan seterusnya. Yang ketiga saudara, ini membentuk umat menjadi responsif, bukan pasif. Responsif yang saya maksud ini bukan soal kita berespons, oh jemaat ayo bertepuk tangan, jemaat bersorak-sorak ria kayak gitu. Itu sudah terjadi di tempat kita di sini. Dan itu sudah dilatih dan baik di tempat ini. Tapi respon yang lebih dalam lagi adalah bagaimana meresponi hidup kita. Taat kepada firman-Nya. Taat kepada keinginan Tuhan. Enggak hanya sekedar hura-hura di dalam ibadah ini. Tapi yang esensial sampai kepada ujung dari ibadah kita. Yaitu kepada pengutusan. Saudara, dialog approach ini adalah mencerminkan relasi Allah Tritunggal. Artinya kita melibatkan atribut Allah sebagai Allah yang memang sungguh-sungguh berdaulat atas segala sesuatu yang kita kerjakan di dalam ibadah ini. Dan ini saudara, menyediakan kerangka liturgi yang hidup dan transformatif. Saudara ada yang mau tanya soal ini? Jadi menurut saudara penting nggak pendekatan dialogis di dalam ibadah? Penting. Pertanyaannya saudara, selama ini saudara ibadah itu ada unsur dialognya nggak? Antara Allah dan umatnya. Atau lebih banyak umatnya merespons, tapi Allahnya lebih sedikit. Allahnya cuma muncul di votum, kemudian munculnya lagi di mana? Responsoria. Munculnya lagi di mana? Di firman. Munculnya lagi di mana? Di pengutusan, karena pakai ayat semua itu.
Sisanya apa? Sisanya maunya kita ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penting sekali mempertimbangkan, memikirkan pola dialogis ini. Ini pola bukan pola yang baru, saudara. Ini semua gereja yang beraliran reform Injili pasti menggunakan pola ini. Bahkan di dalam buku tata gereja, ibadah, liturgi mereka, semuanya pasti akan mendasari ibadahnya mereka dengan fourfold liturgical. Saudara, kita akan masuk kepada liturgika dan praktik, saudara. Ini yang akan cukup panjang, saudara, karena di awal tadi kita harus punya landasan siapakah kita sebagai pelayan Tuhan, dan fondasi ibadah kita itu apa. Sehingga ketika kita masuk ke dalam liturgi, maka kita tahu dasar dan memposisikan diri kita itu seperti apa, dan bagaimana kita memposisikan perspektif teologi dalam ibadah kita seperti apa, saudara. Saudara, liturgi itu berasal dari kata Yunani, yaitu pelayanan publik, saudara, liturgia. Dalam konteks Kristen, liturgi adalah tata ibadah itu yang mencerminkan perjumpaan antara Allah dan umatnya melalui firman, doa, nyanyian, sakramen, dan pengutusan. Makanya liturgi itu perlu banget dipersiapkan dengan benar dan rapi. Tetapi menunjukkan kesetiaan pada Injil, saudara. Berakal pada pola Alkitab dan mengundang partisipasi umat untuk mengarahkan seluruh ibadah kepada Allah, bukan kepada manusia, saudara. Saudara, pendekatan liturgi ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa pemimpin ibadah itu bukan hanya menuntun jemaat untuk bernyanyi, saudara. Tetapi, saudara, siapakah para pemimpin ibadah? Pemimpin ibadah itu adalah pemandu liturgis. Makanya kalau saudara yang melayani di Kebaktian 2, saudara kalau lihat di grup yang ada di Kebaktian 2 tuh pasti lihat tuh yang di-share sama Ci Amel atau dengan rekan-rekan pengurus itu adalah urutan lagu. Bukan urutan liturgis. Sehingga ketika saya tanya liturginya seperti apa, biasanya kayak begini, Pak. Sampai saya mendapatkan liturgi saudara itu dari Pak Jana. Pak Jana yang memberikan kepada saya untuk saya bisa mempelajari liturgi itu, saudara. Saudara, penting, saudara itu bukan sedang hanya mengajak jemaat untuk bernyanyi. Tapi saudara itu pemandu liturgi yang di dalamnya itu menganut dan memiliki landasan biblis dan teologis yang dalam, saudara. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sapaan, kita akan mulai dari bagian yang pertama. Biasa di awal itu di dalam liturgi saudara, apakah bisa di-share? Gak ada ya? Oke, gak apa-apa. Walaupun ini saudara nggak semuanya tahu, saudara saya akan mencoba menjelaskan ya, saudara ya. Yang pertama itu biasanya adalah welcoming ya. Welcoming itu saya sebut dengan sapaan pastoral, saudara. Kenapa saya sebut dengan sapaan pastoral? Karena sapaan itu adalah pengakuan resmi sebetulnya. Jadi nggak cuma sekedar menyapa doang. Halo saudara yang sudah datang hari ini, shalom kayak gitu. Enggak, saudara. Tapi itu adalah pernyataan resmi kehadiran Allah dan jemaatnya yang berkumpul. Jadi ini lebih daripada sekedar welcoming. Tetapi adalah suatu sapaan yang memang menegaskan bahwa ibadah ini adalah perkumpulan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Sapaan pastoral itu adalah ucapan yang menyambut jemaat dan menegaskan bahwa ibadah ini terjadi dalam persekutuan dengan Allah dan sesama, saudara. Artinya, saudara, ini mengajarkan beberapa hal mengenai sapaan pastoral.
Atau yang saudara kenal dengan welcoming ya saudara ya. Tapi kalau saya disuruh memilih mana yang lebih tepat dan teologis, saya akan memilih sapaan pastoral. Karena yang pertama, ini menegaskan bahwa Allah lah yang memanggil kita. Untuk menyembah dan kita datang untuk merespon Allah yang kita sembah. Yang kedua, membantu jemaat itu bertransisi saudara. Makanya kalau Pak Gembala bilang kita bersyukur seminggu sudah bekerja, Tuhan menyediakan kesempatan untuk kita beribadah. Itu kan transisi ya. Dari kehidupan di luar dunia, kita masuk ke dalam tempat ini untuk masuk di dalam persekutuan yang kudus dengan Allah. Jadi penting sekali transisi dari kesibukan itu dan mengajarkan kepada jemaat untuk sadar kalau ini adalah tempat Tuhan, Allah hadir di dalam setiap ibadah kita. Yang ketiga, mengingatkan jemaat bahwa mereka bukan penonton. Ini penting diingatkan. Karena masih ada aja jemaat mungkin yang hanya menyaksikan ibadah ini. Tanpa mereka mengambil partisipasi yang aktif di dalam ibadah. Dan kita harus menyatakan hal ini kepada jemaat. Jadi sapaan pastoral itu adalah tindakan teologis yang membuka ibadah dengan menegaskan kehadiran Allah yang mengundang partisipasi jemaat dan menyelaraskan hati sebagai penyembahan yang sejati. Yang menyampaikan sapaan pastoral itu adalah pintu utama dari dialog kudus antara Allah dan umatnya. Makanya teman-teman kita yang asyir, sebenarnya gak ada pintu terdepan itu dari teman-teman asyir. Kenapa? Karena ia merepresentasikan sapaan pastoral itu. Menyambut jemaat, selamat datang, selamat beribadah. Makanya kalau kita punya asyir, jangan sampai ada yang cembetut ya. Lagi nyapa, cembetut dia. Enggak, tapi itu adalah garda terdepan. Jadi penting sekali teman-teman asyir dan peranan mereka sebagai asyir. Yang kedua, votum saudara. Votum ini mengungkapkan keyakinan bahwa akan kehadiran dan pertolongan Allah. Jadi ini bukan sebuah doa ya saudara. Tetapi sesuatu pengakuan, sebuah pernyataan yang disampaikan di awal ibadah bahwa pertemuan ini adalah persekutuan yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari definisi votum itu saudara? Jelas sekali saudara, penekanan pada inisiatif Allah dengan memulai ibadah melalui votum, gereja menekankan bahwa Allah sebagai sumber dari segala pertolongan kita. Dan ibadah bukan dimulai dengan kehendak manusia tetapi oleh respon kepada karya Allah. Makanya penempatan votum itu bergantung pada bagaimana hadirat Allah dengan kekuatan, tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi mengandalkan kekuatan daripada Tuhan itu. Dan ini mengakar pada satu pengakuan yang sejati di dalam kebenaran firman. Sampai di sini saudara bingung dalam urutan liturgi kita? Kita sudah masuk kepada bagian yang kedua. Tadi yang pertama adalah apa? Sapaan pastoral. Yang kedua ini adalah votum. Paling tidak saudara tahu definisinya dan saudara kalau ditanyain nanti bisa jawab ya saudara ya. Kenapa kita pakai votum? Kenapa kita punya votum? Dan bagaimana kita meresponi votum itu ya saudara ya. Kemudian saudara, kita punya panggilan beribadah. Saudara, panggilan beribadah itu menyatakan bahwa ini bukan pertemuan biasa. Tetapi pertemuan kudus yang dimulai oleh anugerah Allah. Masalahnya saudara, gereja masa kini kadang mengabaikan dan meremehkan elemen ini saudara. Langsung aja masuk ke lagu. Atau aktivitas lain lah pokoknya, masuk langsung gas. Saudara, padahal esensinya enggak seperti itu saudara.
Panggilan beribadah itu adalah Allah memanggil kita keluar dari dunia dan berkata saatnya aku siap, aku hadir, aku ada di tempat ini. Saudara, Allah mengumpulkan kita dari segala kesibukan kita. Sehingga ketika Allah memanggil setiap kita, marilah kita datang dengan bersyukur, dengan nyanyian. Artinya apa? Panggilan beribadah ini menekankan bahwa bukan hanya sekedar ajakan manusia, saudara. Tetapi ajakan Allah. Jadi ketika saudara sedang mendengarkan deklarasi votum, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan dan seterusnya. Tahap keduanya para worship leader, nggak hanya cuma bacain ayatnya, kemudian langsung masuk ke lagu. Enggak begitu, saudara. Saudara sudah menghilangkan esensi yang utama dalam ibadah. Saudara punya panggilan beribadah, gereja lain enggak punya. Banyak gereja yang enggak punya panggilan beribadah. Saudara punya, tapi saudara mengabaikannya. Sangat disayangkan sekali, karena panggilan beribadah itu adalah tindakan teologis, saudara. Mengakui bahwa Allah yang memulai ibadah. Dan itu juga adalah tindakan liturgis yang membuka ruang sakral bagi umat untuk menyembah. Artinya ini adalah suatu penanda spiritual yang menyiapkan umat untuk masuk dalam hadiratnya menyembah kepada Allah. Dengan kata lain, saudara, waktu saudara sebagai seorang pemimpin ibadah, saudara menerima ayat panggilan beribadah, ini langkah praktis yang harus saudara lakukan. Luangkan waktu untuk merenungkan karya dan karakter Allah melalui firman-Nya. Supaya saudara itu cuma nggak ngucapin panggilan beribadah. Tapi bayangkan karya apa yang Tuhan kerjakan di dalam ayat itu. Kemudian biarkan firman dan karyanya itu menjadi dasar motivasi ibadah kita. Kalau Allah adalah Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus, biarlah itu menjadi dasar motivasi kita. Mari kita datang. Menyembah Allah kita yang kudus. Sebab Allah memanggil setiap kita. Kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam. Dan seterusnya. Saudara membayangkan. Mengekspresikannya sebagai respon. Dalam doa saudara, dalam nyanyian saudara. Sehingga panggilan beribadah itu enggak cuma sekedar ayat yang saudara baca, sekali lewat, habis itu langsung masuk nyanyi. Kemudian latih tubuh saudara. Gerak-gerik saudara itu dilatih. Pikiran, emosi, nada yang saudara gunakan untuk ketika menyatakan satu ayat yang Tuhan kasih. Supaya ini benar-benar mengakar dan menolong setiap jemaat Tuhan untuk meresponi panggilannya. Saudara, panggilan beribadah adalah undangan untuk mengenal, mencintai, dan merespon Allah dengan seluruh hidup kita. Ini dimulai bukan dari keinginan kita, tetapi dari Tuhan. Dan itulah yang harus kita responi, saudara. Oke, kita akan praktek. Siapa worship leader di sini? Para worship leader? Tadi pada ngangkat tangan, sekarang nggak ada yang ngangkat tangan. Mana para worship leader? Boleh angkat tangannya? Saudara boleh, mana? Satu baru angkat. Siapa lagi? Saya tahu ada beberapa worship leader, ayo mengaku. Paling tidak yang tadi maju berempat di sini semuanya worship leader tadi. Kalau tidak ada yang mau angkat tangan, mereka yang akan menjadi contoh praktik percontohan kita ya saudara. Saudara pilih ayat yang dipakai untuk panggilan beribadah. Saya kasih contoh, ada Mazmur 95 ayat 6, Mazmur 95 ayat 2, 105 ayat 1, dan seterusnya. Saudara bisa cari sendiri kalau mau. Saudara buat pengantarnya untuk masuk ke dalam elemen ini. Kemudian kaitkan dengan judul nyanyian pengagungan yang saudara sedang siapkan. Jadi ayat panggilan dan kaitkan dengan judul nyanyian itu. Saya kasih waktu 2 menit, 3 menit, cukup? 3 menit, silakan.
Boleh dibantu, boleh didiskusikan. Gue mau ngomongnya pakai apa ya ntar ya. Kayak begitu. Ingat, ayat ini nggak hanya cuma dibacakan, tapi ini menjadi respons. Allah memanggil setiap kita, itu kata kuncinya, keywordnya. Ketika ayat itu dideklarasikan, baru saudara meresponinya dengan nyanyian. Jadi jangan nyanyiannya sebagai respon, tapi Allah yang menjadi pusat di dalam respon kita. Siapa yang mau yang pilih Mazmur 95 ayat 6 siapa? Yang milih ayat 2 ada? Atau yang milih 105 ayat 1? Pak Julius milih ayat yang mana Pak? Ya. Boleh yang lain dulu. Si Anggrena? Pilih yang mana? Oh ya udah, Mazmur 195 ayat 6 ya. Pak Hariman? Pilih Mazmur 105 ayat 1 atau 95 ayat 2? Oke, 95 ayat 2 ya. Berarti yang Mazmur 105 ayat 1 Koahau. Boleh didiskusikan, nanti bersama WL yang lain juga boleh. Saya hanya butuh saudara mempersiapkan bagaimana saudara memilih ayat itu, kemudian bagaimana saudara membuat pengantar singkatnya. Untuk masuk dalam elemen ini. Hanya kalimat singkat. Oke, Janggrena udah jadi. Ayo, silakan. Contoh, yuk silakan Ci. Nanti kita lihat bagaimana hasil dari praktik ini. Ayo, waktu berjalan. Pak Ariman sudah? Panggilan beribadah? Oke, sini. Ayo Pak. Wah, wih, gini dong. Atau boleh kasih mic-nya aja. Biar bacakan saja Pak. Ayo kasih tepuk tangan dulu yuk. Halo, halo, iya, iya. Jadi siap nggak siap harus maju lah ya. Jadi kita kan namanya belajar, ada sifunya. Jangan takut salah. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya, ini ceritanya ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Marilah kita siapkan hati kita. Seminggu sudah kita lalui bersama. Hari ini, pagi hari ini, kita percaya bahwa Tuhan memberi kita waktu yang indah untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita naikkan pujian, sujud di altarnya.
Oke, tepuk tangan. Terima kasih Pak Ariman sudah berusaha. Ada yang mau menanggapi saudara? Ada yang mau merespons? Siang Krena, yuk cepat satu ya. Hanya bacakan saja. Kan dibacakan. Tahu kira-kira bagaimana? Langsung baca aja. Oke. Sama dong ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Mari setiap kita persiapkan hati kita memuji Tuhan, kita mau menyerahkan diri kita sujud di hadapan Tuhan. Ku menyembah. Langsung nyanyi. Oke, tepuk tangan dulu yuk. Saudara, terima kasih untuk partisipasi saudara ya. Setidaknya saudara tahu bagaimana saudara memulai. Saya akan memberikan masukan sedikit. Pilih ayat yang dipakai untuk panggilan beribadah. Saudara sudah pilih. Buat pengantar untuk masuk pada elemen itu. Saudara masuk pada elemen itu. Tapi saudara menyebutkan elemen itu enggak? Tidak. Elemen itu harus ada. Supaya jemaat itu sadar kalau dia itu dipanggil. Dipanggil untuk datang beribadah kepada Tuhan. Makanya kalau saya menggunakan ayat Mazmur 105, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah panggilan Tuhan yang mengajak kita untuk semakin bersyukur kepada Tuhan, menyerukan namanya, dan kita meninggikan namanya, perkenankan namanya, dan seterusnya. Mari kita meresponi atas nama Tuhan yang tinggi, atas kuasa Tuhan yang begitu besar. Polanya dapat ya rekan-rekan ya. Allah memanggil kita, mari kita meresponi. Dua kata kunci itu gak boleh hilang. Meresponinya dengan apa? Nyanyian. Saudara tangkap maksudnya? Jadi saudara gak boleh menghilangkan. Saudara benar sudah membacakannya, isi di dalam ayat itu. Tapi apa maksudnya? Saya tidak bisa panjang. Kita akan lanjut bagian yang lain saudara ya. Kemudian kita masuk ke dalam bagian doa. Sebetulnya saudara punya pola liturgi yang sangat baik. Karena di dalam doa yang saudara punya itu mengandung 3 elemen besar. Pertama respon pengagungan dan syukur. Kemudian ada momen pengakuan dosa. Dan yang ketiga adalah jaminan pengakuan dosa. Pengampunan dosa. Pertanyaannya, dalam doa kita, para WL, worship leader, mana yang gak ada? Atau semuanya ada? Belum seragam. Ada yang ada dan ada yang gak ada. Saudara, tiga pola besar ini, saudara, di dalam doa ini, sebetulnya saya gak bisa jadikan satu bagian sebetulnya, saudara. Karena ini punya muatan teologi sendirinya. Sehingga ini juga tidak bisa digabungkan sebetulnya saudara ya. Karena ini adalah bagian yang esensial saudara. Di dalam iman Kristen. Karena ketika kita meresponi akan pengagungan Tuhan. Yesaya mengatakan di dalam Yesaya 6. Ketika dia tahu bahwa Allah yang kudus. Maka dia bilang apa? Celakalah aku. Sebab aku najis bibir dan seterusnya. Aku binasa. Aku berdosa. So ini susah sekali untuk digabungkan. Tapi saya akan coba jabarkan saja saudara kepada saudara. Supaya saudara tahu nanti pada saat saudara akan memimpin doa. Seharusnya saudara membagi 3 bagian ini saudara. Di dalam liturgi saudara. Saya secara singkat aja pengagungan itu adalah bentuk paling murni. Jadi ingat ketika saudara memulai ibadah. Panggilan beribadah, respon pengagungan. Doa. Harus ada kata kuncinya apa? Pengagungan. Kami mengagungkan namamu. Kami meninggikan namamu. Gak boleh hilang kata kuncinya. Dan seterusnya. Kemudian ada respon syukur saudara ya.
Kami bersyukur. Ketika engkau sudah mengagungkannya, maka nyatakan syukur. Kami bersyukur terhadap anugerahnya. Berarti kan kita mengenali siapa Tuhan yang memberi kita, yang menyatakan kebaikannya kepada setiap kita. Nah, jadi apa yang kita bisa dapatkan dan simpulkan dari elemen doa tentang pengagungan dan syukur? Pengagungan itu mengangkat hati kita, hati umat untuk menyembah yang murni, memuliakan nama Tuhan dan seterusnya ya saudara. Doa syukur itu mengalir dari pengenalan akan anugerah Tuhan. Jadi ingat saudara ya kata kuncinya ya. Mengagungkan dan mensyukuri atas kebaikan Tuhan itu harus ada di dalam doa saudara. Kemudian momen pengakuan dosa saudara. Di dalam liturgi saudara itu ada momen pengakuan dosa. Artinya apa saudara? Momen pengakuan dosa itu adalah pengakuan yang jujur atas keberdosaan kita dan kebutuhan atas belas kasihan Allah. Jadi ini adalah undangan yang alkitabiah untuk mengaku dosa. Pengakuan itu sendiri yang kita alami dan kita nyatakan kepada Tuhan. Dan ada janji pengampunan daripada Tuhan. Saudara, penyataan ini memberikan pembelajaran bagi setiap kita. Jadi pengakuan dosa itu tuh bukan tambahan baru dalam iman Kristen, saudara. Enggak. Bukan tambahan. Tapi ini elemen yang memang sudah hadir dari sejak gereja mula-mula. Gereja mula-mula aja udah mempertahankan pengakuan iman, konsili Nisea dan sebagainya. Lah kita buang pengakuan iman rasuli. Momen pengakuan dosa. Why? Udah merasa tidak berdosa? Maaf saudara, saya harus mengkritik ini saudara. Tapi supaya ini menjadi pembelajaran bagi setiap kita. Doa pengakuan dosa itu bukan hanya ritual saudara. Ini adalah pengakuan jujur. Yang membawa kita mengalami keterbukaan di hadapan Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan itu tuh dengan transparan. Utuh di hadapan Tuhan. Saya berharap agar setiap gereja, bahkan di tempat ini pun juga, kita belajar saudara. Unsur ini tetap harus ada dan harus hadir dan mengakar karena ini adalah dasar teologi yang jelas dalam pengakuan kita. Dan ini tidak boleh hilang di dalam ibadah kita karena ini adalah aspek pertobatan. Dan ujungnya adalah transformasi hidupnya sejati. Pengakuan tanpa pengampunan itu nggak komplit. Dan saudara punya liturgi itu secara komplit. Saya harus katakan saudara punya. Tapi sayang sekali saudara, pengakuan tentang siapa Tuhan yang mengampuni, itu tidak dideklarasikan terus-menerus setiap minggu. Kita nggak hanya cuma menantikan berkat, kita nggak hanya cuma menantikan suatu hal yang kita rasakan, kita butuhkan. Padahal yang jantung dari segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita harapkan, itu adalah Kristus sendiri yang menopang hidup kita, yang menolong setiap kehidupan kita. Jadi nggak ada alasan saudara, untuk meninggalkan elemen ini sebagai suatu dasar yang penting di dalam setiap ibadah kita. Karena hanya melalui Kristus itulah satu-satunya yang bisa menerima kita, mengampuni kita. Saya kasih satu contoh ya saudara ya. Kalau di perjanjian baru, kalau nggak salah di kitab Lukas atau di Matius yang mengenai orang Farisi dan pemungut cukai yang datang beribadah. Kan ada dua tipe tuh yang datang ibadah. Orang Farisi ngomongnya apa? Gua tuh persembahan persepuluhan. Gua rajin ibadah. Dan seterusnya. Ritual-ritual yang tuh dalam hukum Taurat itu dikerjakan dan dilakukan oleh mereka. Tahu responnya orang pemungut cukai? Waktu dia menghadap Tuhan? Dia nggak berani ngeliat ke atas. Dia nggak berani menghadap ke langit. Dia tertunduk, dia tersungkur. Dan dia mengatakan, aku
orang berdosa. Kasihinilah aku ya Tuhan. Saudara, ini menggambarkan kontras. Saya mencuplik ini menjadi suatu kontras yang terlihat bahwa kebanyakan juga ibadah tidak ada yang mengabaikan bagian ini. Pengakuan dosa diabaikan sehingga kita cuma hura-huranya aja, happy-happynya aja, responsnya aja, tapi menghilangkan elemen ini. Ketika pemungut cukai, mereka mengatakan hal itu, Tuhan bilang apa? Pergilah, karena hidupmu berkenan, sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan. Mengaku dan percaya di dalamnya. Saudara, ini adalah suatu anugerah. Ketimbang orang Farisi itu tadi. Mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Kenapa? Ya karena hatinya yang busuk, hatinya yang dengki. Jadi ingat saudara, ibadah menjadi tidak utuh kalau janji pengampunan dosa itu tidak dideklarasikan. Karena itu akan menyesatkan secara teologis saudara. Dan kita melewatkan momen pembebasan dan pemulihan dalam penyembahan. Jaminan pengampunan dosa itu sebagai contoh yang saya bisa berikan kepada saudara ketika saudara sudah diampuni, sudah mengaku dan menerima pengampunan dari Tuhan, maka saudara itu harusnya melihat kepada jemaat dan mengatakan kepada jemaat kita bahwa kita telah diampuni atas pelanggaran dan dosa kita. Baru saudara menggunakan ayat berita anugerah atau jaminan pengampunan dosa yang Tuhan berikan. Saudara, kayaknya kita nggak bisa untuk praktik, tapi paling tidak saudara bisa mendapatkan gambaran hal ini ya saudara ya. Respon pengagungan di dalam doa saudara, kemudian momen pengakuan dosa, dan jaminan pengampunan dosa. Ini sebetulnya ada tips sendiri ketika kita mempersiapkan kata-kata, dan ini harus sesi sendiri saudara. Tapi karena hari ini kita hanya belajar mendefinisikan apa itu liturgi kita, dan bagaimana kita melakukan praktik kecil, saya hanya bisa membantu saudara sampai pada tahap ini. Nanti mungkin pada saat pembicaraan berikutnya kita akan lebih dalam lagi bagaimana mempersiapkan kata-katanya, bagaimana kita merangkai kalimatnya, supaya tadi yang kayak maju ke depan panggilan beribadah tadi nggak kagok. Saudara, oke, saya akan skip yang bagian ini, saya akan bagian yang bagian doa syafaat ini saudara, ini penting saudara karena ini adalah partisipasi kita sebetulnya saudara. Partisipasi umat bukan hanya memperdulikan apa yang ada di dalam gereja, kondisi jemaat kita, tapi kita berpartisipasi menjadi garam dan terang dunia. Yaitu mendoakan negara kita, gereja-gereja yang ada di tempat ini, bahkan di tempat lain kayak gitu. Sehingga waktu kita mempersiapkan doa syafaat kita, penting 6 elemen ini selalu ada di dalam setiap pokok-pokok doa yang dibawakan di dalam satu ibadah. Karena doa syafaat dalam ibadah Kristen itu adalah tindakan pengantaran rohani umat bagi sesama. Keterlibatan aktif kita tadi yang saya katakan ya, terhadap kasih Tuhan dan kita menjadi bagian untuk mengerjakan tanggung jawab kita di tengah pelayanan. Pengutusan berkat juga demikian ya saudara ya. Pengutusan itu sebetulnya tindakan menuju misi saudara. Artinya apa? Kita tuh diutus. Jadi jangan sampai ketika pengutusan yang diberikan kepada setiap kita itu enggak membawa komitmen kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan tangan Tuhan. Karena ketika Allah mengutus kita, berkatnya pun juga menyertai kita. Itu yang dikatakan oleh kebenaran firman. Jadi rootnya kayak begini, umat Allah menyembah, kita diubahkan, kita meresponi, kita diutus, dan kita diberkati. Itu bentuk dari
doa berkat dan pengutusan. Kita akan masuk ke dalam bagian nyanyian jemaat, nyanyian ibadah. Ini yang sangat penting saudara. Karena elemen nyanyian ini seringkali menjadi sesuatu yang keliru dalam bagaimana cara kita mempersiapkannya. Makanya saya beberapa kali ketika saudara mempersiapkan nyanyian ibadah, saya mencoba melihat lagu yang saudara pilih, bagaimana kerangka teologi yang saudara punya terhadap lagu itu, bagaimana saudara mempersiapkan lagu itu dengan benar, bagaimana lagu itu bisa mendukung partisipasi antara umat Allah dengan Tuhan, kayak begitu. Jadi jangan sampai lagu itu tuh mengaburkan karakteristik Allah. Karena sekarang banyak sekali lagu-lagu yang mengaburkan karakteristik Allah. Contoh, kan ada tuh lagu, bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Saudara, di bagian verse itu kita merasa kabur dengan kalimatnya. Karena kita nggak tahu mu-nya itu siapa. Walaupun di chorusnya dia mengatakan, dan ku ingin mengenalmu, Tuhan. Artinya apa? Kita nggak bisa salahkan pencipta-pencipta lagu kontemporer masa kini yang menggunakan pola demikian, saudara, yang tidak secara eksplisit menyebut nama Tuhan kita. Karena mereka juga nggak belajar teologi, mereka juga bukan mahasiswa teologi, nggak belajar ibadah juga. Sehingga ya wajar saja, itu kan pengalaman yang mereka alami secara personal, saudara. Tapi hati-hati, saudara. Buddhist worship pun juga bernyanyi pakai mu. Dan kalau saudara tidak peka itu gereja atau bukan, lu kira ntar itu lagu untuk ibadah. Jadi jangan takut dan jangan malu untuk mendeklarasikan siapa nama Tuhan kita. Tuhan, Yesus, Allah Bapa. Atribut Tritunggal itu tuh harus ada, saudara. Sehingga nyanyian kita itu tuh bukan nyanyian personal doang. Tapi itu adalah respon yang sejati. Ini tips sederhana aja, saudara, untuk memilih pemilihan lagu. Jadi jangan mencari lagu tuh yang punya maknanya yang dangkal, saudara ya. Apalagi kabur secara teologi itu jangan. Berpusat pada perasaan diri. Kan ada tuh ya lagu-lagunya kayak begituan. Saya nggak mau nyebut mereknya dah. Nggak taunya saudara ngefans ntar sama dia. Tapi saudara mulai dari sekarang please banget. Pilih lagu itu yang berpusat kepada Kristus. Jangan cari lagu yang dangkal secara teologis. Apalagi kalau kita nyari lagunya yang ya ujung-ujungnya ya gara-gara FYP lah. Lagi tren, membakar semangat kayak gitu. Tak mau ku hidup. Wah, misalnya kayak gitu ya. Saya nggak bilang lagu itu salah ya saudara ya. Lagu KKR yang besar kayak begitu ya banyak sekali saudara. Tapi please banget. Jemaat yang datang itu harus mendapatkan makanan rohani yang bukan makanan yang bubur. Harus yang keras. Biar mereka bisa olah. Kemudian itu bisa menjadi bahan gizi yang baik buat jemaat saudara. Kalau kita kasih yang dangkal, ampun deh. Jadi jangan cuma komentar pengkhotbah kasih khotbahnya dangkal. Jangan itu saudara. Tenang. Jangan ngomong pengkhotbahnya dangkal sekali menyampaikan firman. Para WL juga kayak begitu kadang. WL juga dangkal cari lagu. Kita harus imbang. Oke teman-teman. Kita harus seimbang dalam pemilihan lagu kita. Jadi sorry kalau seandainya saya kritik saudara ketika saudara milih lagu harus saudara ganti. Si Novi harus komunikasi lagi kepada saudara.
Dan saudara harus memperbaiki lagunya. Itu bukan karena preferensi saya, saudara. Saya hanya berusaha mengajak saudara memikirkan bagaimana memilih lagu dengan tepat, saudara ya. Ini praktis, prinsip yang sederhana. Apakah lirik lagunya itu Alkitabiah? Kita harus menjaga sentralitas teologi kita. Apakah lagu itu mengarahkan kepada Allah dan bukan pada diri kita? Ingat, fokus utama ibadah kita itu siapa? Kristus itu sendiri. Jadi apakah lagu itu sesuai dengan tema khotbah kita? Itu menjaga keutuhan liturgi kita, saudara. Jadi nggak cuma berdiri sendiri doang. Jadi harus berkaitan dengan liturgi. Liturginya ngomongin pengagungan, kita nyanyinya doa syukur. Liturginya lagi ngomongin syukur, kita nyanyiannya respon kasih. Piye to yo. Jadi please ya minggu depan yang pelayanan siapa ya? Waduh tertekan banget ya minggu depan. Please saudara. Sudah enggak lagi kayak begitu. Jadi saudara lihat elemen liturginya. Elemen liturginya apa? Kalau elemen liturginya pengagungan, cari unsur pengagungan di dalam lagu itu. Kalau elemen liturginya nyanyian syukur, nah kita bersyukur ya. Respon pengakuan dosa atau penjaminan pengampunan dosa, itu banyak sekali lagu-lagu cepat, lagu-lagu praise ya, yang menggambarkan lagu itu. Menggambarkan tentang elemen ibadah itu, yaitu nyanyian syukur. Jadi saudara pasti nggak akan kekurangan mengenai elemen itu. Mungkin yang akan mengalami kekurangan itu yang sering saya jumpai ya dari banyak worship leader yang tanyain ke saya itu adalah bagian pengagungan. Gue bingung nih mau nyarinya lagunya apa. Pengagungan itu tuh bukan hanya sekedar ngomongin Allah yang kudus, Allah yang sebagai pencipta. Banyak karya agung yang Tuhan kerjakan. Dia maha kasih, itu kan menyatakan atribut Tuhan bukan? Menyatakan siapa dia kayak begitu. Jadi jangan bingung saudara untuk bagian itu. Jadi ingat saudara ya, lagu dalam ibadah bukan hanya sarana ekspresi, tapi bentuk pewartaan dan pemuridan. Jadi jangan sampai lagu itu cuma sekadar saudara mencari aransemen yang enak. Saya suka aransemen yang enak, mainin aransemen yang enak tuh juga saya suka sekali. Tetapi kalau kontennya tidak penuh dengan perspektif yang benar, sangat disayangkan. Hanya menyentuh aspek emosional sesaat. Mungkin ini boleh kita praktikkan dalam waktu 5 menit, saudara. Saya mau saudara coba satu orang satu saja, supaya kita bisa berbagi-bagi. Pak Hariman coba cari nyanyian pengagungan, temanya tentang kesetiaan. Si Anggrena cari nyanyian respons. Responsnya ada 2, karena kita biasanya pakainya 2 ya. Tapi cari aja 1. Kemudian nyanyian persiapan khotbah. Siapa yang mau mencari? Mau coba? Kamu? Iya. Nyanyian persiapan khotbah. Namanya siapa? Hah? Vero. Vero ya. Temanya tentang kesetiaan. Terakhir, nyanyian dedikasi ini adalah nyanyian persembahan kalau di tempat saudara ya. Kok ahau deh? Balik lagi, karena saya cuma taunya WL-WL yang... Iya. Silakan. Yang lain juga boleh. Kak Julinda juga boleh cari yang pengagungan, barengan. Temanya tentang kesetiaan. Saudara Kak cari judulnya saja, kemudian kasih alasan saudara kenapa saudara pilih lagu itu. 5 menit ya.
Semoga dengan pembelajaran liturgi ini jemaat yang hadir yang belum melayani, bukan melayani di bagian ibadah, terberkati dan menolong supaya jemaat juga digerakkan supaya nggak cuma sekedar mengikuti ekspresi yang menyenangkan, menghiburkan, tapi kedalaman teologis itu penting ya saudara. Karena ini penting bagi para pelayan Tuhan mempersiapkan pelayanan ini supaya jemaat yang hadir itu nggak hanya sekedar diisi secara emosional, tapi secara kognitif, semuanya itu mengalir dalam segala ibadah kita. Sehingga ibadah kita itu tuh berakar dan fondasi yang jelas. Gampang ini temanya tentang kesetiaan. Sudah? Kak Julinda sudah dapat? Oke, boleh maju. Jelaskan kenapa, atau kasih mic aja biar cek. Elemennya nyanyian apa, judulnya apa, alasannya kenapa? Pengagungan ya. Besar setiamu, besar setiamu. Alasannya? Ya kasih Tuhan tidak berkesudahan dan selalu baru setiap pagi, setiap hari. Kalimatnya apa aja? Besar setiamu. Tiada yang ku andalkan, tiada yang ku dapat andalkan, kau sediakan, benar gak sih kalimatnya? Iya ada, sebentar ya, ada versinya, ada banyak versi ya Ya, sebenarnya. coba silakan cari versi yang mau dipakai. Saudara, ini menandakan integrasi ya saudara ya, antara nyanyian, elemen, dan tema. Jadi gak boleh terpisah ya saudara ya. Kata kunci lagunya tentang apa? Besar setiamu, Allah Bapakku. Itu menggambarkan tentang siapa? Identitas Tuhan ya. Allah yang setia, Allah Bapa yang setia, dan seterusnya. Jadi kok saudara, waktu pada saat memilih itu, lihat, ini penulisnya itu tuh sebenarnya lagi menggambarkan Tuhan yang seperti apa sih? Supaya waktu pas nyanyi itu tuh saudara nggak cuma ngomong kebesaran Tuhan kayak gitu. Tapi lihat, oh ternyata dia punya muatan teologis yang baik. Besar setiamu Allah Bapakku, ini karakteristik Allah. Apalagi yang dituangkan di dalam nyanyian itu. Sehingga waktu pada saat saudara melihat elemen nyanyian pengagungan ini dengan diresponi dengan nyanyian besar setiamu, itu match, nyambung. Dan ingat ketika saudara mempersiapkan nyanyian itu, ingat ini adalah bagian pengagungan sehingga pengagungan itu harus dideklarasikan kepada jemaat supaya jemaat tahu kalau saudara sedang mengagungkan siapa Tuhan. Ada kata-katanya? Kita lanjut dulu ya, sambil nyari ya. Ciang Grena udah dapat? Ayo coba silakan. Elemennya apa, judul lagunya apa, Tes. kenapa? Bersamamu. Bersamamu. Elemennya apa nih? Kesetiaan kan? Engkau Elemen elemen nyanyiannya. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Dua. Nomor 2, nyanyian respon ya. Bersamamu.
Oke, kenapa? Ada di bagian liriknya sih, engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Tuhan yang gak pernah membiarkan sendiri, Tuhan yang setia. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Ya, simpulkan. Saya mau tahu pendapatnya apa. Saya tahu maksudnya. Coba simpulkan. Ya, simpulkan dengan lagunya dan dengan temanya. Menggambarkan apa? Tentang Tuhan yang setia yang selalu ada dalam hidup kita. Dalam segala bagian hidup kita, Tuhan tetap setia dan selalu ada. Oke, berarti itu kalimat awalnya. Ya. Kesetiaan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan kita. Mari kita meresponi. Nangkep polanya? Itu bentuk dialognya ya saudara ya. Ini hal sederhana yang saudara bisa praktikkan di dalam liturgi yang saudara kerjakan ya. Vero. Benar ya? Vero, udah. Elemennya apa? Judulnya apa? Kenapa pilih lagu itu? Elemen yang keempat, nyanyian persiapan khotbah. Judul lagunya Allah yang Setia. Oke. Kenapa? Karena sebagai, kan tadi temanya kesetiaan. Jadi menyebutkan, mendeklarasikan identitas Tuhan kembali. Sebagaimana Tuhan yang setia dan mau menuntun setiap kita sebagai umatnya. Jadi sebagai respon sekaligus penjembatanan juga sebagai masuk khotbah nanti. Wah, ini regenerasi WL baru nih kayaknya nih. Ada lagi? Udah itu aja. Thank you ya. Iya. Allah yang setia itu sangat solid saudara menurut saya lagu itu. Karena dia yang memulai segala sesuatu dalam setiap kehidupan kita. Itu menandakan bahwa dia yang terutama bukan? Dia memberikan hidupnya sebagai ganti dosa kita. Dan respon kita apa? Responnya apa? Sekarang ku memujimu Allah yang setia. Itu punya muatan teologis yang sangat dalam lagu itu. Dan itu dibuat oleh rekan-rekan kita yang di kalangan karismatik ya saudara ya. So gak semua nyanyian karismatik itu jelek ya atau dangkal teologinya, banyak yang bagus. Tapi banyak juga ya yang menyesatkan. Jadi saudara harus pintar-pintar memilah-milah ya. Pak Ariman mau coba? Lagu respons. Kasih Allah tak berkesudahan. Kenapa pilih lagu itu? Coba jelaskan di mana kalimat setianya. Tapi itu kasih Pak, bukan kesetiaan. Ayo. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorak ku memuji. Coba gambar, di mana kesetiaannya? Saudara, waktu saudara memilih satu bagian elemen, kemudian saudara mengkaitkannya dengan nyanyian, ingat saudara ya, kalimat yang harus ada di dalam nyanyian itu secara eksplisit yang kita katakan. Kalau itu adalah lagu kasih Allah, atau lagu itu mengenai tentang kasih, maka jelaskanlah bahwa memang sungguh kasih Allah itu selalu baru setiap hari. Selalu nyata. Dan mari kita bersuka cita. Karena kasihnya yang tak berkesudahan. Ya kalau mau disambung-sambungin dengan kesetiaan Tuhan ya bisa-bisa aja. Tapi apakah itu esensi lagunya? Thank you Pak Hariman ya. So saudara harus melihat ya saudara ya.
Jangan sampai lagunya ngomong apa atau elemennya apa, tapi itu harus seimbang, harus nyatu dengan satu bagian. Kak Julina terakhir tadi lagunya, kalimatnya ada? Nggak ketemu? Oke, nggak apa-apa ya. Terakhir, kok Ahau ya tadi ya? Ini udah kabur orangnya. Nggak kelihatan. Elemennya apa, judulnya apa, mengapa? Elemennya apa, judul lagunya apa, alasannya kenapa? Ya, judul lagunya Allah yang Setia. Oke, kenapa? Kenapa? Ya, kenapa ya? Lagu persembahan ya. Dedikasi itu adalah respon bisa melalui persembahan. Ya, bisa persembahan, bisa yang lain juga kan. Perjamuan kudus. Banyak hal kan. Tadi kan ada perjamuan atau alternatif respon ya, saudara tadi ya. Ya, lagu saya memilih Allah yang Setia itu, lagu ini menggambarkan kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Begitu sih. Oke, thank you Pak ya. Oke. Saudara, ini yang perlu saudara catat ya. Waktu saudara memimpin nyanyian atau memimpin bagian elemen, saudara harus hati-hati memenggal kalimat dalam nyanyian itu. Kenapa? Karena kayak tadi ada satu worship leader bilang, kami mau berdiam di dalam bait Tuhan. Apa lagi dari kalimatnya? Saya lupa catat tadi. Tapi kalimat itu, saya tahu kalimat itu keluarnya dari mana, dari lirik lagu itu. Tapi saudara ternyata salah penggal. Tadi salah satu contoh, saudara ya. Pemenggalannya bukan di sana. Tapi pemenggalannya bahwa itu adalah respons atas karya yang Tuhan kerjakan. Respon gue sekarang, ku memuji Engkau ya Tuhan. Engkau yang setia bagi setiap kami. Karena karya Allah dinyatakan dan responsnya adalah memuji Tuhan. So, saudara ketika saudara mempersiapkan nyanyian di dalam elemen, saudara hati-hati ketika saudara memenggal kalimatnya. Bagus saudara lagunya itu muatan kalimatnya itu masih kalimat yang kita bisa cerna. Gimana kalau saudara bernyanyi, nyanyiannya nyanyian KPPK, PPK, yang bahasanya itu adalah bahasa baku, gunung batu. Kami mau meninggikan Tuhan yang gunung batu. Apa gunung batu? Dawat. Gimana mau jelaskan itu? Jadi saudara harus hati-hati untuk memenggal setiap bagian-bagian jadi elemen ibadah kita, elemen nyanyian itu supaya pesannya itu kalian saudara dapat kayak gitu ya. Sebenarnya ini arahnya mau kemana sih lagunya? Dan ini ada nggak sih hubungannya dengan elemen dari liturgi? Kalau nggak ada hubungannya jangan dihubung-hubungin. Ntar yang ada ujungnya maksa. Saudara, ini pembelajaran sederhana yang bisa saya bagikan kepada kita semua. Kiranya ini membawa setiap kita untuk semakin dipersiapkan dalam mempersiapkan liturgi ibadah kita. Saya akhiri, mari kita bersatu dalam doa. Biarlah kami mempersiapkan diri kami sungguh-sungguh di dalam pelayanan ibadah ini Tuhan. Supaya kami benar-benar bukan mengerjakannya untuk diri kami tapi untuk kemuliaan Tuhan. Dan waktu yang cukup panjang ini kami belajar, biarlah ini bisa kami tangkap dan kami bisa praktikkan di dalam pelayanan ibadah kami. Karena kami rindu Tuhan, kami menyembah Tuhan, tidak hanya sekedar menyembah,
tapi mengalami perjumpaan yang sejati, dan kami mengalami transformasi yang sejati di hadapan Tuhan. Berkati kehidupan kami, sertai kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati kita sekalian.